Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad gina fakri wa hayataru yusuri qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Pertama-tama fakir takzimi muliakan Syekhul Majlis Ustaz Habib Muhammad bin Hasan Al-Kaf beserta keluarga beliau dan juga Habib Abdullah Al-Akhirid, Al-Habib Ilmi, Al-Madihij, Al-Habib Abdullah Haddar, dan juga antum-antum semua tanpa mengurangi rasa ta'zim al-fakir. Mudah-mudahan guru-guru kita, guru saya, guru-guru antum semuanya, Allah SWT dipanjangkan umurnya ila faqil mi'a wa la faqil min sahabi Muhammad syariah fi khairin wa lutfin wa afi wa sururin wa hubur. Mudah-mudahan Allah SWT disyahatkan jasadnya zahiran wa batinan syifaan taman ajilan la yugadiru saqaman wala alaman wala ilalan, dan dijaga Allah SWT fi safar wal hadar min syarril ayn min syarril ada wal hasid min zalimin min syarril fitani wal mihani wa sihri ma zahara minha wa batun min syarri kulli syarr. Dan mudah-mudahan yanfa'una, kami bisa mendapatkan kemanfaatan bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim isyraqatihim min dadatin darakatim qudsatim nazaratihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan taufik hidayah inayah ma'unah oleh Allah SWT sehingga bisa berkumpul di majlis yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kitab Faedah Zikru kalamihi radhiyallahu an fi tasawuf. Di sini menyebutkan tentang kalam radhiyallahu an, kalam daripada yang mulia Samatul Ustadzul Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Kutub Profesor Dr. Habib Abdullah Ibn Samatul Ustadzul Imam Al-Habr Al-Kutub Sayyidina Maulana Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih radhiyallahu an. Beliau berkata, qala radhiyallahu an fi ba'di durusi tafsir. Dulu Samatul Ustadzul Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Kutub Profesor Dr. Habib Abdullah Ibn Samatul Ustadzul Imam Al-Kutub Sayyidina Maulana Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih, beliau berkata fi ba'di durusi tafsir, di sebagian pelajaran tafsir beliau, kalau Allah Ta'ala ketika sampai pada ayat Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Yang artinya minal mu'minina, termasuk daripada orang-orang mukmin, dari beberapa sejumlah orang-orang mukmin itu terdapat rijalun, terdapat orang-orang sadaqu ma 'ahadullah, mereka menepati terhadap sesuatu yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah, maka daripada para orang mukmin yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada nahbah, yaitu ada yang meninggal yakni ketika melakukan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yanziru wa ma badalu tabdila, namun ada beberapa daripada sahabat mereka tidak gugur di peperangan, akan tetapi mereka tetap menepati janji yang mereka telah janjikan, berjuang demi Allah dan demi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma baddalu tabdilah, mereka tidak merubah perjanjian tersebut. Man qada nahba ay al-maut, yakni kematian. Bi an qatala hatta ishtuhida, dengan hendaknya mereka terbunuh dan mereka para sahabat yakni meninggal dalam keadaan syahid. Wa hunaka ayatun ayatun tadullu bi karamati syuhada. Ayat ini itu menunjukkan terhadap berapa besarnya kemuliaan para orang-orang yang mati syahid. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali engkau menyangka, jangan sekali-kali engkau mengira alladzina qutilu, bahwasanya orang-orang yang telah dibunuh fisabilillah, di jalan Allah, mati di dalam peperangan, amwatan itu mati,
Bal ahya'un, akan tetapi mereka para sahabat yang gugur di dalam peperangan ahya, mereka semua tetap hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Allah Ta'ala mereka tetap mendapatkan rezeki. Makanya dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang inna hadhil ayat nuzilat fi qaumin lam yashhadu badran. Ini ayat menjelaskan bahwasanya sekelompok sahabat Rasulullah itu tidak gugur di dalam peperangan Badar. Fa'ahadullah an maka mereka semua berjanji kepada Allah untuk menepati janjinya, qitalan lil musyrikin, untuk memerangi orang-orang musyrik ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man awfa faqada nahba wa minhum man badala wa minhum man awfa wa lam yaqdi nahbah wa kana muntaziran ala ma wasafahumullah bi min sifatihim fi hadhil ayat. Daripada mereka ada yang gugur di peperangan dan juga ada yang tidak gugur di dalam peperangan namun tetap mencari, ingin tetap terus mengikuti agenda peperangan bersama Rasulullah agar supaya meninggal dalam keadaan syahid. Maka mereka tetap mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana tidak akan mengetahui bahwasanya mereka semua itu tetap hidup. Ini bukan cuma berlaku di perang Badar, dua ayat ini. Ini berlaku pada perang Badar dan juga perang Uhud. Bahkan dalam tafsir lain, bal ahya di sini bukan cuma para syuhada, akan tetapi juga termasuk daripada para aulia, yang mereka tetap ahya di dalam kuburan mereka. Maka surah ba'dun nasi kal wahabiyah. Jadi tidak heran ketika sebagian Wahabi yusi'una dhanna fil awliya, mereka berburuk sangka pada para wali, asaudzona hatta fin nabi, bahkan mereka berburuk sangka juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'at fil awliya, tidak cuman hanya kepada para aulia, para Wahabi itu berburuk sangka, akan tetapi juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La siyama fit tawassul, terlebih-lebih perburukan sangkanya orang Wahabi yakni di dalam masalah tawassul. Sampai dikatakan salah satu kila mautut taki hayatul lafana alaha qad mata qaumun uhum fin nasi ahya. Meninggalnya orang yang bertakwa itu tetap hidup, tidak akan sirna selama-lamanya. Qad mata qaumun uhum fin nasi ahya. Terkadang ada satu kelompok yang meninggal namun nama-nama mereka tetap hidup di kalangan manusia. Di dalam peperangan Badar, sebelum terjadinya perang Uhud, Rasulullah SAW dengan sahabatnya yang berjumlah 313 melawan pasukan musyrikin yang berjumlah 1000. Berarti berapa kali lipat? 3 kali lipat. 313. Namun yang ikut hanya 305. 8 daripada sahabat yang tidak ikut peperangan Badar itu dikarenakan masih ada bekas luka setelah mengikuti perang sebelumnya, karena ada udur sehingga tidak mampu untuk mengikuti perang Badar. Namun mereka tetap termasuk daripada orang yang mengikuti perang Badar, tetap mendapatkan pahala seperti sahabat-sahabat yang melakukan perang Badar. Dari jumlah 1000 melawan 313 itu kalau dilogikakan pasti kalah, tidak akan masuk akal, karena jauh kali lipatnya itu sangat jauh dibandingkan daripada kaum muslimin para sahabat yang mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Namun karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah, Rasulullah adalah Habibullah, maka Allah tetap pasti akan menolong kekasihnya ketika melakukan peperangan tersebut. Dalam kitab Anwarul Muhammadi, walamma kana fil arish wa ma'hu siddiq, ketika Rasulullah berada di satu ranjang, satu tempat tidur, tempat istirahat, yang mana di tempat istirahatnya itu ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Summa staiqadha mutabassiman, ketika di masa istirahatnya beliau bermimpi. Ketika bangun beliau langsung tersenyum. Apa kata Rasulullah? Faqala abshir ya Abu Bakrin, bergembira engkau wahai Abu Bakar. Hada Jibril ala thanahul naqm, ini ada malaikat Jibril. Ay al-gubar summa kharaja min babil arish wa huwa yaqulu. Lalu Rasulullah ketika mendapatkan kabar gembira
dan datangnya malaikat Jibril. Lalu Rasulullah keluar dan beliau membacakan ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayhuzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kelompok orang musyrik nanti akan berdesak-desakan sampai mereka terpukul mundur, kalah dengan pasukan yang 313. Wa amadallahu muslimin bi alfi minal malaikah. Namun ini semua terjadi karena Allah membantu Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dengan mengutus 1000 malaikat. Summa saru salasa alaf. Kemudian malaikat yang 1000 itu malah menjadi berkali lipat, menjadi 3000 malaikat yang ikut andil dalam peperangan Badar. Wa kana al-malaika la na'rif la ta'rifu kaifa tuqtal adamiyun. Namun sayangnya, ketika Allah utus para malaikat untuk ikut andil peperangan, untuk ikut berperang bersama Rasulullah, para malaikat tidak tahu cara bagaimana untuk memegang pedang dan menebas terhadap musuh-musuh musyrik, ataupun cara untuk membunuh orang-orang musyrik. Namun setelah itu fa'allamahumullahu ta'ala biqauli, lalu Allah ajarkan para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Kata Allah Ta'ala, malaikat, pukullah, tebaslah bagian pundak-pundak leher mereka, wa kulla a'naq, dan juga wa kulla banan, dan juga jari-jari jemari mereka. Jadi tanda akhirnya bisa diketahui bahwasanya tanda orang musyrik itu dibunuh oleh sahabat atau dibunuh oleh para malaikat, yakni dengan tebasan di leher beserta jari jemarinya. Dan tebasan yang ditebas oleh malaikat, pedangnya itu bekasnya langsung menghitam. Sehingga di situ diketahui bahwasanya ini dibunuh oleh malaikat. Bahkan ada salah satu sahabat, laqad ra'aytuna yawma badrin. Di sini ada salah satu sahabat yang mana laqad ra'aytuna yawma badrin wa inna ahadana yushiru bisawfi ila al-musyrik fataqa'u ra'suhu an jasadi qabla an yasila ilaihi sayf. Ada salah satu sahabat yang tidak disebutkan namanya di sini, ketika dia mengangkat pedangnya, mengisyarahkan pedangnya kepada orang-orang musyrik, sebelum sampai pedang tersebut baru ngangkat, orang musyrik tiba-tiba langsung terpenggal kepalanya. Itu baru ngangkat, tiba-tiba terpotong kepala orang-orang kafir. Sampai walamma altaqal jam'ani tanawwala Rasulullah SAW kafan minal hasba. Rasulullah ketika bertemu dengan dua kelompok tersebut, Rasulullah itu mengambil beberapa kerikil, yang mana kerikil ini oleh Rasul dilemparkan kepada orang-orang kafir, sampai tidak ada satu kerikil yang dilempar Rasulullah itu yang luput daripada orang-orang kafir, melainkan semua kerikil yang Rasulullah lempar itu terkena kepada kedua mata dan hidungnya. Jadi masuk ke dalam kedua mata orang kafir dan juga hidungnya. Wa qatala man qatala min sunadid. Akhirnya dengan sebab lemparan Rasulullah, disitulah orang-orang kafir juga meninggal. Terus yang gugur di dalam peperangan Badar daripada jumlah 313 itu hanya 14 sahabat yang gugur di peperangan Badar. Bayangkan 313 melawan 1000, itu yang gugur hanya 14. Di situ Rasulullah SAW berserta sahabatnya memenangkan peperangan Badar. Setelah itu terjadilah peperangan lagi, yakni peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini adalah peperangan yang sangat menyakiti, sangat parah. Luka-luka yang ada di wajah suci baginda Nabi Muhammad SAW. Dari semua peperangan, perang Khandaq, perang Khobar dan lain-lain, yang paling parah Rasulullah terkena hantaman dari musuh-musuh, yakni ketika peperangan Uhud, yang mana jumlah pasukan Rasulullah ketika melakukan perang Uhud itu hanya sekitar awalnya 1000, musuhnya 3000. Namun ada salah satu Abdullah bin Ubay yang dia mengkhianati Rasulullah SAW, sehingga membawa sahabat yang awalnya ingin mengikuti perang Uhud pergi mengkhianati Rasulullah sejumlah 300.
sehingga menjadi 700 melawan 3.000. Namun Rasulullah tidak menghiraukan pengkhianatan tersebut, tapi tetap Rasulullah fokus akan terjadinya peperangan itu. Sehingga Rasulullah mengutus daripada sahabatnya 50 sahabat untuk naik ke Gunung Uhud agar bisa memanah pasukan kuda orang musyrik ketika datang. Ketika perang berkecambuk sangat luar biasa dahsyat, yang ada di Jabal Uhud melihat pasukan sebelah kanan daripada kaum musyrik itu terpukul mundur, kalah, sehingga mereka itu kocar-kacir, meninggalkan harta-harta yang mereka bawa ketika melakukan peperangan. Akhirnya turun semua yang ada di Gunung Uhud, mengatakan kepada yang lain, ayo cepat turun, ambillah itu harta rampasan perang. Apa yang kita tunggu lagi? Padahal itu belum ada komando dari Rasul untuk turun. Akhirnya yang 50 sahabat ini turun merampas harta rampasan perang, yang mana kebetulan perang Uhud itu orang kafir tersebut ke Quraisy itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum sahabat Khalid bin Walid ini masuk agama Islam. Yang mimpin menjadi komandonya. Akhirnya ketika melihat pasukan Rasulullah itu turun dari gunung, nah disitulah Khalid bin Walid memiliki kesempatan untuk mengganti posisi orang muslim yang ada di gunung. Akhirnya dari situlah mereka menghantam habis-habisan para sahabat Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu ketika di perang Uhud, beliau di sini dikatakan di dalam kitab Anwarul Muhammadi, warama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin. Padahal kemenangan sudah ada di hadapan mata, namun karena keteledoran yang membuat mereka turun berambisi ingin mengambil harta rampasan perang, disitulah sahabat Rasulullah akhirnya terkalahkan berserta Rasulullah. Warumiya Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah dilempari. Fakusirat rubaiyatul yumna sufla, pecah pelipis sebelah kanan beliau. Wahurijat syafatu wajurihat syafatu sufla, bibir bagian bawah beliau itu pecah juga. Dahi pelipis wa fakusirat rubaiyatul yumna, gigi geraham sebelah kanan bagian bawah beliau itu pecah. Wajurihat syafatul sufla, bibir bagian bawah beliau juga pecah dari saking dahsyatnya hantaman orang-orang musyrik menuju untuk menyerang Rasulullah SAW. Wa syujja fi jabhati, bukan cuma itu, syujja jabhati, dahi beliau pecah. Wa jurihat wajnatuhu, pelipis beliau juga pecah. Berarti berlumuran darah sudah Rasulullah SAW dari hantaman-hantaman orang musyrik. Wa hasyamul bayduh ala ra'sihi ay kasarul khudha, sampai helm perang beliau yang beliau gunakan, topi perang beliau yang dari baja yang beliau gunakan itu sampai pecah juga. Bayangkan baja setebal itu, sekeras itu menjadi pecah. Wa ramauhul hijarah hatta saqatu li shikhihi fi khufratin. Mereka tidak cuma berhenti di situ, mereka ambil batu-batu, mereka lempar Rasulullah dengan batu-batu sampai Rasulullah jatuh ke dalam jurang. Li shikhihi, karena sangat tidak kuatnya Rasulullah menahan lemparan hantaman senjata dari orang musyrik sampai beliau jatuh ke jurang. Fa khada Aliyun biyadihi, lalu Sayyidina Ali mengangkat Rasulullah. Wahtadanahu Talha bin Ubaidillah, lalu datanglah sahabat Talha bin Ubaidillah memeluk, merangkul Rasulullah SAW hatta stawa qa'iman, sehingga Rasulullah mampu berdiri. Wa nashibat halqatani minal migfari biwajhihi, ketika sudah dahi pecah beliau, pelipis beliau pecah, bibir beliau pecah, gigi gusi beliau pecah, itu sampai ada 2 besi yang memasuki pipi suci baginda Nabi Muhammad SAW. Beda besi saya masuk tembus kepada pipi beliau. Akhirnya fantaza'ama Abu Ubaidah, ketika melihat Rasulullah ada 2 besi yang menancap di pipi beliau, Abu Ubaidah langsung mencabut
Ini kata kuat kan. Sahabat ini kata kuat aslinya untuk mencabut, tapi untuk menyelamatkan Rasulullah ini Abu Ubaidah memberanikan diri untuk mencabut 2 tancapan besi yang menancap pada pipi beliau. Wa'adda alaihi hatta saqatat sinataihi min shiddati gawsihi fi wajhihi syarif. Ketika dicabut oleh yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, dicabut besi tersebut yang menancap pada pipi suci baginda Nabi Muhammad SAW, akhirnya dari saking dalamnya itu besi menancap sampai gigi gusi beliau copot juga, lepas gigi geraham beliau copot. Dari saking dahsyatnya lemah besi ini kan nancap de pepena baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu wamtassa Malik bin Sinan Walid Abi Sa'id Al-Khudri. Lalu si Anyama Malik anika menghisap darah yang menetes dari pipi baginda Nabi Muhammad SAW. Itu hisap darah ni lah. Darah si nap-nap akhiri kalau si hisap musuh sahabat si Anyama Malik. Sampai tidak cuma dihisap, melainkan sampai ditelan darah suci baginda Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi bersabda, "Man massadani damahu lam tusibhun nar." Siapa orang yang menyentuh darahku, ketika darahku menyentuh dengan orang tersebut, maka lam tusibhun nar. Neraka tidak akan berani menyentuh orang yang darahnya menyentuh darahku, tubuhnya menyentuh tubuhku. Setelah itu juga ketika Rasulullah sudah berdiri, di sini ada riwayat lain daripada Abdullah bin Qaimah, fashajja wajhuhu wa kasaro. Ruba' itu ketika sudah luka berat Rasulullah, datanglah musuh Nabi Muhammad SAW, Hud wa Anat Qaimah, yang bernama Ibn Qaimah, Abdullah bin Qaimah. Ambillah ini sengkoreh Ibn Qaimah dengan angkunya menantang Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah kan wa huwa yamsahu dam. Beliau itu lagi sedang mengusap darah yang ada di wajah suci beliau. Si Ibn Qaimah kalah orang-orang. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Akmaka Allah. Malar muka benda epahina serang Allah, direndahkan serang Allah, dihinakan oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Fasallallahu alaihi taisa jabal falam yazal yantahu hatta qatta'ahu kit'atan. Akhirnya dengan doa tersebut Rasulullah setelah mendoakan seperti itu, lalu datanglah kambing yang dari gunung menyeruduk si Anyama Abdullah bin Qaimah. Seruduk masuk embi nih ya. Terkalahkan masuk embi. Diseruduk sama kambing sampai hatta qatta'ahu kit'atan. Sampai tubuhnya itu terpotong-potong karena serudukan kambing. Coba bayangkan bagaimana itu lukanya Rasulullah, sakitnya itu. Namun Rasulullah tidak wafat ketika perang Uhud, melainkan Rasulullah wafat itu setelah melakukan perang Khaybar. Yang mana ketika menang perang Khaybar, di situ perang Uhud nikah kalah. Sahabat Rasulullah serang sahabat nikah kalah. Ketika perang Khaybar menang, Rasulullah pada orang Yahudi, orang bini Yahudi menyediakan daging kambing ke Rasulullah, ngatur raki daging ngembi untuk epakon seroteer. Pas ngocak orang Yahudi dia, ya Muhammad, wahai Muhammad, mohon bancet lakar Rasul, cet lakar Nabi, bakna bekal selamat, tak kira apa-apa. Dimakanlah itu daging kambing. Ketika sampai pada mulut suci beliau, daging ini kadebu. Wahai Rasulullah, yang kore raconi. Langsung dilepehkan oleh Rasulullah, pak keluar, dimuntahkan. Padahal sahabat juga ada yang makan itu. Sahabat yang makan langsung mati seketika itu. Langsung dikeluarkan oleh Rasulullah. Setelah dikeluarkan, Rasulullah dari situlah tidak langsung meninggal, tapi melainkan sakit selama 17 hari. Pertama beliau sakit pusing, kepala sakit, karena racunnya berarti dahsyat ini. Ketika ditangkap ini perempuan, apa maumu? Kata dia, sengkok terhormati Muhammad, ada tujuan lain. Karena sahabat benar Rasulullah Fatihah ya, tapi Rasulullah pun tentang maki. Dari itu Rasulullah sudah sakit cetak, pusing beliau sampai hatta al-huma,
Setelah karena itu, beliau itu panas, demam. Tak kamar ya. Selama 17 hari tambah panas terus, tambah panas. Sampai di riwayat Rasulullah masuk ke situng beduk. Anika pertama memasukkan kedua tangannya untuk menurunkan panas yang ada di badannya. Tidak kunjung turun panasnya. Rasulullah duduk di dalam satu wadah, yang wadah itu dipenuhi dengan air. Tapi pakun, tak elang-elang nih kan panas. Rasulullah SAW syaidah anika hari Senin. Dikuburkan hari Rabu. Rasulullah dikuburkan hari Rabu. Bayangkan, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Kenapa Rasulullah kok tidak langsung dimakamkan? Kenapa Rasulullah kok tidak langsung dikubur? Coba, kira-kira siapakah yang mampu, yang rela, yang tega, yang kuat hatinya untuk mengubur kekasihnya? Kok beda? Itu sahabat Sohmi, mampu untuk menahan nangis, mampu untuk mengubur jasad Rasulullah SAW. Makanya sampai pada hari Rabu beliau dimakamkan. Beliau wafat Senin ketika setelah sholat maghrib. Disitulah sahabat pada bingung sahabat nih kan, karena takut. Ibarat kita seperti ini, kita punya seorang guru yang sangat kita cintai, lalu kita ditinggal. Mampu ngabesaki jasa guru ni kayak makan lagi. Anika guru, anika Rasulullah dimakamkan, tidak ada sahabat yang mampu untuk menguburkan, menuangkan tanah kepada kuburannya Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah, putri baginda Nabi Muhammad SAW, bertanya, "Ya ashab Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, bagaimana perasaanmu ketika engkau mau menguburkan, menuangkan tanah kepada makhluk termulia ini?" Sahabat tidak ada yang mampu untuk menjawab. Bagaimana rasanya mengubur makhluk termulia yang paling dicintainya, yang selalu menemaninya, yang selalu ikut perang dengannya, yang selalu sholat bersamanya, ngaji bersama, kemana-mana bersama, diajarkan terus semuanya kesehariannya selalu bersama Rasulullah. Anika tak mampu untuk menguburkan jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa kata Sayyidatuna Fatimah Zahra? Beliau berkata, "Fawaqafat ala qabrihi wa akhadhat qabdatan min turabil qabri." Akhirnya Sayyidatuna Fatimah kan datang ke makam Rasulullah, lalu mengambil segenggam tanah suci, tanah yang mana tanah tersebut di dalamnya dimakamkan jasad yang suci, makhluk yang termulia. Apa kata Sayyidatuna Fatimah Zahra? Beliau ambil turab tersebut, tanah tersebut, fawadu'atu ala ainaiha. Beliau letakkan tanah tersebut pada kedua matanya. Wa bakat, lalu sambil menangis. Sayyidatuna Fatimah ini kan sambil mular ketika ngalak tanah kan kedua matanya, karena tidak ada yang mampu ketika itu. Bahkan dalam riwayat, semua para sahabat yang ikut penguburan jasad Rasulullah SAW itu tidak sadar. Sedang menguburkan Rasulullah, tak sadar. Karena seandainya sadar semua para sahabat bahwasanya yang akan dikubur, yang akan dituangkan tanah adalah kekasihnya, maka tak kira dimakamkan itu, tidak akan dituangkan tanah. Dalam riwayat itu tak sadar para sahabat. Akhirnya kata Sayyidatuna Fatimah, kata beliau, "Madza 'ala man shamma turbat ahmad an la yashumma mada zamani gawaliya." Bagi setiap orang yang mencium wangi tanah makam Nabi Muhammad SAW, an la yashumma mada zaman gawaliya, maka dia tidak akan pernah mencium aroma tersebut sepanjang zaman. Tidak akan pernah menemukan aroma yang wangi seperti wanginya Rasulullah SAW. Terus kata beliau, "Dabbat subbat ala masu'ibi law annaha subbat ala al-ayami udna layaliya." Hati
hati ini bisa menjadi gelap ketika sudah ditinggal oleh kekasih Nabi Muhammad SAW. Sungguh pedih musibah ini. Sungguh pedih yang kurasa, begitu pedihnya seakan-akan siang itu menjadi malam. Dari awalnya terang, anika menjadi gelap. Dari awalnya yang cerah, senang, gembira semua para sahabat ketika adanya Rasulullah, tiba-tiba ditinggal, itu semua menjadi langsung gelap gulita hatinya. Maka kata Syamatul Abdurrahman, ketika kita tidak bosan mendengarkan cerita Rasulullah, maka disitulah akan selalu bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tak rimari pun tentang kira rimari cerita Rasulullah. Tapi yang pas misal pada orang yang cerita Rasulullah pas bosan, hari-hari apa boleh. Nah, maka diketahui bahwasanya dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Rasulullah. Misal nggak nih, ketika tenggelam bersama andi orang yang kita idolakan, seseorang kita idolakan, meskipun berkali-kali ceritanya, ulang terus, padahal mereka cerita ulang, itu tidak akan bosan. Lalu kok bisa bosan dengan mendengarkan cerita Nabi Muhammad? Maka diketahui di situ tidak ada kecintaan. Kata Syekh Abdurrahman, teruslah sering-sering mendengarkan cerita Nabi Muhammad agar supaya semakin bertambah lagi kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah sekelumit cerita tentang perang Badar dan perang Uhud yang dilaksanakan ataupun dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bagi antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.